Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Syah dari Unit 1 Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang waktu sholat dalam kajian sains atau astronomi. Al-Quran secara umum menegaskan bahwa sholat adalah kewajiban bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Hal ini tersebut pada surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa surah keempat ayat 103. Selanjutnya, petunjuk hadis-hadis Rasulullah SAW tentang waktu sholat secara umum. Ada satu hadis yang memberikan penjelasan tentang waktu sholat pada 5 sholat wajib. Hadis ini dimaksud adalah sebagai berikut dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, waktu zuhur ialah apabila matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama panjang dengan badannya, yakni sebelum waktu datang asar. Dan waktu asar ialah sampai matahari belum kuning cahayanya. Waktu sholat maghrib selama syahwat awan merah belum lenyap. Waktu sholat isya sampai tengah malam kedua. Sedangkan waktu sholat subuh mulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang awal waktu sholat menurut sains. Yang pertama, waktu zuhur. Awal waktu zuhur dirumuskan sejak seluruh bundaran matahari meninggalkan meridian. Biasanya diambil sekitar 2 derajat setelah lewat tengah hari. Saat berkulminasi, atas pusat bundaran matahari berada di meridian 8, atau dengan kata lain, titik pusat matahari lepas dari meridian setempat yang tingginya relatif terhadap deklinasi matahari dan lintang tempat. Apabila matahari bergeser dari meridian, maka titik pusatnya juga bergeser. Begitu pula kalau matahari bergeser dari titik zenit, otomatis kulminasinya bergeser juga. Dan yang menyebabkan titik kulminasi itu bergeser adalah lintang tempat deklinasi matahari, sehingga lintang tetap dianggap sama harganya dengan jarak zenit dan titik pusat matahari pada saat berkulminasi setelah dikurangi dengan deklinasi matahari. Dan yang kedua, waktu sholat asar. Awal waktu sholat asar dalam ilmu falak dinyatakan sebagai keadaan tinggi matahari sama dengan jarak zenit titik pusat matahari pada waktu berkulminasi ditambah bilangan 1. Sesuai petunjuk hadis bahwa awal waktu sholat asar adalah apabila bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Maka hal ini di hisbastronomi dapat dicapai dengan pertama, menentukan tinggi matahari pada waktu asyar, dan kedua, menentukan sudut waktu matahari. Selanjutnya, waktu sholat maghrib. Dalam ilmu falak, waktu sholat maghrib berarti saat terbenam matahari atau ghurub, yaitu seluruh piringan matahari tidak kelihatan oleh pengamat. Piringan matahari berdiameter 32 menit busur, setengahnya berarti 16 menit busur. Selain itu, di dekat horizon terdapat refleksi atau insikar al-jawi yang menyebabkan kedudukan matahari lebih tinggi dari kenyataan sebenarnya yang diasumsikan 34 menit busur. Koreksi sediameter atau nifsu al-qut, piringan matahari dan refleksi terhadap jarak zenit matahari saat terbit atau terbenam sebesar 50 menit busur. Selanjutnya, waktu sholat isya.
Secara astronomi, awal waktu sholat Isya ditandai dengan kemudarnya cahaya merah asyafaq al-qamar di bagian langit sebelah barat, yakni sebagai tanda masuknya gelap malam. Substansi keterangan ini dapat dilihat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Dalam ilmu falak, peristiwa tersebut dikenal sebagai akhir senja astronomi atau astronomical twilight. Tinggi matahari pada saat itu adalah 180 di bawah ufuk atau horizon sebelah barat, dan jarak zenit matahari adalah 1080 atau 900 tambah 80 atau horizon sama dengan min 180. Awal waktu sholat Isya ditandai dengan memudarnya matahari secara merah atau asyafaq al-ahmar di bagian langit sebelah barat, yakni sebagai tanda masuknya gelap malam. Tinggi matahari pada saat itu adalah 180 di bawah ufuk horizon sebelah barat, dan jarak zenit matahari adalah 1080 atau 900 tambah 180 atau H sama dengan min 180. Selanjutnya, waktu sholat subuh. Awal waktu sholat subuh dipahami sejak terbit fajar sampai waktu akan terbit matahari. Fajar sodik dalam ilmu falak dipahami sebagai awal astronomical twilight atau astronomi. Cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada pada posisi sekitar 180 di bawah ufuk atau jarak zenit matahari 1080. Pendapat lain mengatakan bahwa terbitnya fajar sidik dimulai pada saat posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk atau jarak zenit. Awal waktu sholat subuh dipahami sejak terbit fajar sampai waktu akan terbit matahari. Fajar sodik dalam ilmu falak dipahami sebagai awal astronomical twilight atau fajar astronomi. Pendapat lain mengatakan bahwa terbitnya fajar sidik dimulai pada saat posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk atau jarak zenit matahari 110 derajat, bahkan pendapat 15 derajat. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan untuk materi saat ini. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.